Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat datang kembali dalam renungan dan doa pada pagi hari ini. Hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Agustus tahun 2026. Sebuah bulan yang baru, sebuah kesempatan yang baru, dan perjalanan yang baru bersama Tuhan. Mungkin kita memasuki bulan ini dengan hati yang penuh sukacita, tetapi mungkin juga ada yang memasuki bulan ini dengan berbagai pergumulan yang belum selesai dari bulan sebelumnya. Ada doa yang masih kita nantikan jawabannya. Ada pekerjaan yang masih kita perjuangkan. Ada kebutuhan keluarga yang masih harus dipikirkan. Ada impian yang belum terwujud. Namun pagi ini kita memiliki satu alasan untuk bersyukur. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melihat bulan yang baru. Nafas kehidupan masih Tuhan berikan. Kekuatan masih Tuhan berikan. Dan yang paling penting, kasih setia Tuhan masih menyertai kita. Karena itu, jangan memasuki bulan Agustus ini dengan ketakutan. Mari kita memasuki bulan yang baru dengan iman. Apa yang terjadi pada bulan sebelumnya, biarlah menjadi pelajaran. Apa yang belum selesai, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Dan apa yang ada di depan, mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita tidak mengetahui seluruh perjalanan di bulan ini, tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Tuhan yang menyertai kita kemarin adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai kita hari ini dan sepanjang bulan yang baru ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam dan membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai bulan yang baru bersama-Mu. Saat ini, kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar melalui renungan pagi ini, kami semakin diteguhkan dalam iman kepadamu. Ajarilah kami untuk menyerahkan setiap rencana, harapan, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah bulan yang baru ini kami jalani dengan hati yang semakin dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan hidup yang penuh tantangan, kita seringkali merasa letih dan kehilangan semangat. Kita menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti, baik masalah keluarga, tekanan pekerjaan, sakit penyakit, atau pergumulan pribadi yang tidak kunjung selesai. Tidak jarang kita merasa seperti orang yang berjalan sendirian di padang gurun tanpa arah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan satu kebenaran penting. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi orang yang lelah, dan Dia sanggup menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Terlebih ketika kita memasuki bulan yang baru, mungkin ada di antara kita yang membawa kelelahan dari bulan sebelumnya. Mungkin ada kegagalan yang masih kita pikirkan. Ada perkataan seseorang yang masih melukai hati. Ada rencana yang belum berjalan sesuai harapan. Bahkan mungkin ada doa yang sudah lama kita naikkan, tetapi belum melihat perubahan. Namun jangan biarkan apa yang terjadi kemarin menentukan pengharapan kita hari ini. Bulan yang baru tidak berarti semua persoalan langsung selesai. Tetapi bulan yang baru mengingatkan kita bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berjalan bersamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu terbatas. Kita seringkali berpikir bahwa kita kuat dan bisa menghadapi segalanya sendiri. Kita merasa mampu mengatasi semua dengan kepandaian dan pengalaman kita. Namun saat badai datang, kita sadar bahwa kekuatan kita pun ada batasnya. Dunia mengajarkan kita
untuk mengandalkan diri sendiri, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Yesaya berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah." Itu berarti Tuhan tahu kondisi kita. Dia tahu betapa beratnya beban yang kita pikul. Dia tahu bahwa kita mudah lelah, mudah putus asa, dan mudah merasa kalah. Tetapi Dia tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan yang baru bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ini berarti saat kita lemah, kuasa Tuhan dapat dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu kuat. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dengan segala kelemahan kita. Bagaimana caranya? Kita bisa memperoleh kekuatan dari Tuhan. Yang pertama, kita perlu datang kepada Tuhan dalam doa. Bawalah segala kelemahan kita, keluh kesah kita, dan rasa lelah kita kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yang kedua, kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saat kita membaca firman Tuhan, hati kita diteguhkan. Ketika pikiran kita mulai dipenuhi kekhawatiran, firman Tuhan mengingatkan kita kembali kepada janji dan kasih-Nya. Yang ketiga, kita perlu tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Ketika kita tidak sanggup lagi, biarlah kita percaya bahwa Tuhan yang akan menopang kita. Kita mungkin tidak mengetahui bagaimana keadaan bulan ini akan berjalan, tetapi kita dapat mempercayakan setiap langkah kepada Tuhan. Yang keempat, kita perlu belajar berserah penuh kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan rasa lelah membuat kita menyerah. Justru ketika kita merasa lemah, kita dapat belajar semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk menjalani setiap langkah. Mungkin bulan Juli meninggalkan banyak cerita dalam hidup kita. Ada hal yang membuat kita bersyukur, ada hal yang membuat kita menangis, ada doa yang sudah dijawab, dan ada juga doa yang masih kita nantikan. Tetapi hari ini kita tidak perlu terus hidup dalam masa lalu. Kita boleh melihat ke depan dengan pengharapan karena Tuhan masih memegang kehidupan kita. Jangan takut memasuki bulan Agustus. Jangan merasa bahwa kita harus menghadapi semuanya dengan kekuatan sendiri. Serahkan bulan ini kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan kita, serahkan keluarga kita, serahkan rencana kita, serahkan kesehatan kita, serahkan segala sesuatu yang belum dapat kita kendalikan kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang bulan ini, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah ada di sana. Dia mengetahui setiap kebutuhan kita, Dia mengetahui setiap pergumulan kita, Dia mengetahui setiap langkah yang akan kita tempuh. Karena itu kita dapat memasuki bulan Agustus dengan hati yang lebih tenang. Seperti Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Pagi ini, jika saudara merasa letih dengan segala pergumulan hidup, katakanlah kepada Tuhan, "Tuhan, aku lelah, aku tidak sanggup berjalan sendiri, tetapi aku percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepadaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dia akan menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Mari kita jalani hari pertama di bulan Agustus ini, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Mungkin kita belum mengetahui
apa yang Tuhan siapkan di bulan ini. Tetapi kita percaya bahwa setiap hari berada dalam pemeliharaannya. Mari kita mulai bulan ini dengan hati yang bersyukur, pikiran yang penuh pengharapan, dan iman yang semakin teguh. Bersama Tuhan, kita dapat menghadapi setiap keadaan dengan kekuatan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini yang telah menguatkan kami. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan, pada awal bulan Agustus ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami jalani. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, kesehatan kami, dan setiap rencana yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi sepanjang bulan ini, tetapi kami percaya Engkau mengetahui setiap langkah yang akan kami tempuh. Karena itu, tuntunlah kami setiap hari. Berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan. Berikan kami kesabaran ketika menghadapi keadaan yang sulit. Berikan kami kekuatan ketika tubuh dan hati mulai merasa lelah. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Tolong kami agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun belum melihat jawaban. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur meskipun keadaan belum sesuai dengan harapan kami. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Kuatkan mereka ya Tuhan. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang bersedih. Berikan kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Berikan pertolongan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Dan kiranya setiap orang yang memasuki bulan yang baru ini dapat merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk semua aktivitas kami hari ini. Berikanlah hikmat dan tuntunan-Mu agar kami dapat menjalani setiap pekerjaan dengan baik. Jagalah langkah kami ketika kami bepergian. Berikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani tanggung jawab kami. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan bulan Agustus ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah setiap hari yang akan kami jalani. Jika ada jalan yang harus kami tempuh, tuntunlah kami. Jika ada keputusan yang harus kami ambil, berikanlah hikmat. Jika ada tantangan yang harus kami hadapi, berikanlah kekuatan. Dan jika ada berkat yang Engkau percayakan kepada kami, ajarlah kami untuk menerimanya dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berakhir. Kami menyerahkan semuanya kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, khususnya ketika kita memulai perjalanan di bulan Agustus ini. Jangan takut menghadapi hari-hari yang ada di depan. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi. Jalani satu hari demi satu hari bersama Tuhan. Percayalah
bahwa Tuhan yang telah menolong kita sampai hari ini akan tetap menyertai kita dalam setiap langkah yang akan kita jalani. Selamat memasuki bulan Agustus 2026. Kiranya bulan ini menjadi waktu untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin kuat dalam iman, semakin tekun dalam doa, dan semakin banyak melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.